Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my video, guys. So I'm so sorry because the technical problem, we can't have Zoom meeting today. So I will change our meeting with this video. Ya, jadi we will continue our discussion about future tense. Ya, so I will show you my PowerPoint. Okay. Ya, so kita akan lanjutkan diskusi kita tentang future tense. Jadi future tense yaitu tenses yang membahas mengenai suatu kegiatan yang akan dilakukan di masa mendatang, gitu ya. Actually, there are 4 types of future tense. The first one is simple future. The second one is future continuous, and then the third one is future perfect, and the last one is future perfect continuous. But for this meeting, we will only focus on 2 types of future tense. They are simple future and future continuous, ya. Jadi untuk pertemuan kali ini, Miss rasa kita cukup sampai membahas future continuous saja karena simple future ini beranak lagi, gitu ya. Jadi cukup 2 jenis dari future tense saja. Okay, so let's go to the next slide. Yeah, simple future. Yes, simple future can be divided into 4 forms or 4 functions. Ya, jadi simple future itu bisa dibagi menjadi 4 fungsi. The first one is to express planned activity, untuk menyatakan sebuah kegiatan yang sudah direncanakan dan polanya kita harus menggunakan be verb ing, gitu ya. And then the second function, it expresses decided activity but not planned, ya, untuk menyatakan sebuah kegiatan yang sudah ditetapkan akan dilakukan tetapi belum direncanakan spesifik waktunya kapan, gitu ya. Jadi sudah ada niat akan dilakukan tapi belum tahu kapan, gitu ya. Dan untuk konteks ini we should use be going to infinitive. Infinitive itu verb 1, ya. Okay, and then the third function is to say spontaneous activity. Kegiatan yang spontan, gitu ya, atau tidak direncanakan, yaitu dengan menggunakan pola will infinitive atau will verb 1, ya. Dan terakhir yaitu to express timetable or program, ya, untuk menyatakan sebuah kegiatan yang sudah terjadwal, ya, itu menggunakan infinitive. Infinitive itu berarti verb 1 saja, ya. Okay, so let's go to the first type of simple future, yaitu simple future dengan be verb ing. So we will discuss function and examples, ya. Okay, functions and example of simple future with be verb ing, ya. Use the present continuous be verb ing to say what you have already arranged to do. Jadi kita harus menggunakan present continuous, ya. Ini bentuknya present continuous be verb ing untuk menyatakan apa yang sudah kita rencanakan, gitu ya. Jadi if you have arranged something to do, kita harus menggunakan be verb ing. Kalau teman-teman sudah merencanakan sesuatu hal, gitu ya, itu menggunakan be verb ing. For example, what are you doing on Saturday evening? Apa yang akan kamu lakukan di malam minggu nanti, gitu ya. I'm going to the theater. Saya akan pergi ke bioskop. Nah, look at this sentence. I'm going to the theater. Apakah ini suatu kegiatan yang sudah direncanakan? Yes, of course, gitu ya. Karena ini menggunakan be verb ing. I'm going to the theater. Berarti saya sudah merencanakan untuk pergi ke bioskop, gitu ya. Okay, I'm going to do is also possible in this sentence, ya. Jadi selain be verb ing, kita bisa juga menggunakan pola be going to do atau be going to verb 1, gitu ya. Contohnya, what are you going to do on Saturday evening? Gitu ya. Ini bisa digunakan. But the present continuous is more natural for arrangement. Tetapi present continuous itu lebih natural untuk kegiatan yang sudah direncanakan, ya. Jadi kita ikutnya kepada yang lebih lazim saja, yaitu kita menggunakan be verb ing untuk menyatakan suatu kegiatan yang sudah direncanakan. Okay? Next. Okay, be verb ing versus be going to infinitive, ya. Jadi apa sih perbedaannya antara
simple future menggunakan be verb ing dengan be going to infinitive gitu ya. We normally use the present continuous or be verb ing when we say what we have arranged ya. Kita biasanya menggunakan present continuous bentuk present continuous atau be verb ing untuk menyatakan apa yang sudah kita rencanakan ya. Tadi contohnya, what time are you meeting Anne this evening? Jam berapa kamu akan bertemu dengan Anne nanti malam? Gitu ya. I'm leaving tomorrow. I've got my plane ticket. Saya akan pergi besok. Saya sudah dapat ini plan ya, nggak usah pakai saya sudah dapat tiket pesawat gitu ya. Berarti ini semua kalimat pertama dan kedua ini sudah direncanakan ya, karena polanya menggunakan be verb ing gitu ya. Nah, gimana kalau be going to infinitive gitu ya? Be going to infinitive itu untuk menyatakan sesuatu yang I have decided to do it, but perhaps not arranged to do it. Ya, saya sudah memutuskan untuk melakukannya gitu ya. Tapi waktunya itu belum direncanakan kapan gitu ya. Jadi udah ada niat tapi waktunya kapan belum tahu gitu ya. For example, the windows are dirty. Yes, I know. I'm going to clean them later. Nah, ini ya, lihat di sini. I'm going to clean them later. Saya akan membersihkannya nanti. Ya, udah ada niat mau membersihkannya gitu ya. Tapi saya belum merencanakan kapan waktunya gitu ya. Belum tahu waktunya kapan. Jadi itu ya. Kalau misalkan teman-teman udah ada rencana tapi belum spesifik kapan waktunya gitu ya, bisa menggunakan pola ini, be going to infinitive. Oke? Contoh lain, I have decided not to stay here any longer. Saya sudah memutuskan tidak akan tinggal di sini lebih lama lagi. I'm going to look for somewhere else to stay. Saya akan mencari tempat lain untuk tinggal. Nah, ini I'm going to look for. Saya akan mencari gitu ya, tempat lainnya itu ya udah ada niat mau mencari tapi belum tahu waktunya kapan gitu ya. Oke, next. Nah, sekarang kita beranjak ke simple future dengan infinitive saja. Artinya menggunakan verb 1. Memang ada ya Miss, simple future dengan verb 1 saja. Subject plus verb 1 gitu ya. Bukan yaitu simple present. Ya, jadi bentuknya itu bentuk simple present ya. Tetapi itu maknanya akan datang atau simple future ya. So, simple present infinitive with a future meaning ya. We use the simple present when we talk about timetables, programs, etc. Jadi kita biasanya menggunakan simple present ya, bentuk simple present subject plus infinitive untuk menyatakan sesuatu, untuk membicarakan timetables ya, jadwal atau program gitu. For example, ya timetable of public transport or cinema. Jadi kalau membicarakan jadwal public transportasi gitu ya, seperti kereta atau mungkin pesawat, itu kan sudah terjadwal gitu ya. Nah, kita menggunakan simple present meskipun maknanya itu akan datang gitu ya. For example, the train leaves Kiaracondong at 11:30 and arrives in Padalarang at 12:15 gitu ya. Keretanya akan meninggalkan Kiaracondong jam 11:30 dan akan tiba di Padalarang jam 12:15 ya. Jadi untuk sesuatu hal yang sudah terjadwal dengan baik gitu ya, itu menggunakan infinitive saja atau simple present, subject plus verb 1 ya. Kalau kalimat tanyanya what time does the film begin gitu ya, itu pun sama. Setelah kata tanya what time menggunakan auxiliary does and then the film verb 1 begin. Okay, you can use the simple present for people if their plans are fixed like a timetable. Jadi kita bisa menggunakan simple present untuk orang-orang yang rencananya itu sudah sangat fix gitu ya. Biasanya ada orang yang sudah terjadwal hari-harinya dan itu sudah fix gitu ya, tidak berubah jadwalnya. Itu bisa menggunakan simple present. Ya. Contohnya, what time do you finish work tomorrow? Gitu ya. Jam berapa kamu selesai kerja besok? Itu kan sudah terjadwal gitu ya. Jam berapa kita bisa menggunakan pola ini gitu ya. But the continuous is more usual for personal arrangement. Tapi balik lagi, kalau untuk membicarakan suatu kegiatan yang sudah direncanakan, lebih lazimnya menggunakan present continuous atau be verb ing gitu ya. Okay.
Now look at see here, practice. Ini sebetulnya practice tapi sudah diisi, nggak apa-apa ya, kita bahas aja. Your friend is planning to go on holiday soon. Ya, teman kamu sudah berencana untuk pergi berlibur segera. You ask her about her plans. Kamu bertanya kepada dia mengenai rencananya. Use the words in the brackets to make your questions. Gunakan kata yang ada dalam kurung ini untuk membuat pertanyaan. Ya, for example, karena ini menanyakan sesuatu yang sudah direncanakan, makanya kita harus menggunakan be verb ing ya, atau present continuous, pola dari present continuous. So, ketika di sini ada where dan go, kita buat kita tambahkan be dan verb ing menjadi where are you going? Kamu mau pergi kemana? Ke Scotland misalkan. How long stay? Ya, maksudnya berapa lama kamu akan tinggal di sana, menjadi how long are you staying? 10 days misalkan. Kemudian when dan go, kapan akan perginya gitu ya, menjadi when are you going? Next Friday gitu. And go alone, apakah kamu pergi sendiri gitu ya? Are you going alone? No, with a friend of mine. Atau kemudian pertanyaan selanjutnya, travel biker, apakah kamu pergi menggunakan mobil gitu ya? Are you traveling by car? No, by train. Atau dan pertanyaan selanjutnya, where stay? Di mana kamu akan tinggal gitu ya? Where are you staying? In a hotel. Ya, jadi karena semua pertanyaan ini mengarah kepada sesuatu yang sudah direncanakan, kita menggunakan be verb ing gitu ya. Alright. Next. Okay, let's play with grammar. Yeah, actually this is practice, grammar practice ya. Jadi ini latihan. Practice 1. Put the verbs into the more suitable form. Present continuous or present simple. Ya, jadi masukkan, kita boleh menggunakan verb yang ada di dalam kurung ini, tapi harus dengan menggunakan bentuk yang tepat. Apakah itu present continuous atau be verb ing atau present simple atau infinitive saja. Kita lihat contohnya ya di sini. Examples. Ini asalnya go, tapi menjadi I am going to the theater this evening. Saya akan pergi ke bioskop malam ini ya, karena ini sesuatu yang sudah direncanakan. Jadi I am going to the theater this evening. Kemudian kalimatannya misalkan does the film begin? Ini awalnya ini ya, the film begin, kemudian jam segini. Jadi pertanyaan yang tepat adalah does the film begin at 3:30 or 4:30 gitu ya. Karena ini merupakan jadwal film ya yang sudah terjadwal dengan baik, makanya kita menggunakan simple present atau infinitive saja. Jadi di sini setelah does the film pakai verb 1. Does the film begin at 3:30 or 4:30 gitu ya. Oke, bocoran number 1 bonus nih ya. Contohnya di sini kan have ya awalnya gitu ya. Kita baca dulu soalnya. We bla 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 have a party next Saturday. Kira-kira ini kan akan ada pesta ya next Saturday. Ini direncanakan nggak? Direncanakan kan ya, makanya kita menggunakan be verb ing. Jadi we are ininya tinggal rubah menjadi verb ing. We are having a party next Saturday. Would you like to come? Gitu ya. Nah, kemudian kalian kerjakan number 2 to 5, 2 sampai 5 ini, analisis dengan baik apakah itu menggunakan be verb ing atau infinitive saja. Tergantung apakah dia sebuah kegiatan yang direncanakan atau kegiatan yang sudah terjadwal gitu ya, timetable seperti itu. Okay, you can screenshot this slide and we will discuss in the next meeting ya. 1, 2, 3. Alright. Next. Nah, selanjutnya adalah simple future dengan will infinitive. Kalau tadi ada yang menggunakan infinitive saja, ini ada yang menggunakan will infinitive. Kita akan bahas function dan example-nya. So, we use I will atau will infinitive when we decided to do something at the time of speaking. Ketika kita memutuskan untuk melakukan sesuatu ketika kita bicara, atau dengan kata lain spontan gitu ya, untuk menyatakan suatu kegiatan yang
spontan akan dilakukan itu menggunakan will. For example, oh, I left the door open. I'll go and shut it. Oke. Aduh, saya meninggalkan pintu terbuka. Saya akan pergi dan menutupnya. I'll go and shut it down. Gitu ya. I'll go and shut it. Nah, karena ini kan spontan ya, spontan tidak direncanakan. Jadi kita menggunakan will. I'll go and shut it. Gitu ya. Contoh lain, did you call Ruth? Oh no, I forgot. Aduh, lupa gitu ya. Tadi saya mau nelpon dia tapi lupa. So, I'll call her now. Karena itu spontan, jadi menggunakan will verb 1. Okay, in spoken English, the negative of will is usually want. Ya, jadi dalam bahasa Inggris itu bentuk negatif dari will yaitu want. Ya, penulisannya seperti ini, yaitu singkatan dari will not. Ya, for example, I can see you're busy, so I won't stay long. Ya, saya lihat kamu lagi sibuk nih, gitu ya. Jadi saya tidak akan tinggal lama. I won't stay long. Gitu. Nah, di sini do not use will to talk about what you have already decided or arranged to do. Jadi kita tidak boleh menggunakan will untuk membicarakan sesuatu yang sudah direncanakan atau yang sudah diputuskan gitu ya. Contohnya I'm going on holiday next Saturday. Ya. Balik lagi, kalau sesuatu atau kegiatan yang sudah direncanakan kita tetap harus menggunakan be verb in. Jadi will infinitive adalah untuk kegiatan yang spontan gitu ya, spontan akan dikerjakan di masa mendatang. Oke. Selain itu katanya ya, we often use will in this situation. Selain situasi tadi, kita juga sering menggunakan will dalam situasi berikut. For example, one, offering to do something, menawarkan untuk melakukan sesuatu ya. Contohnya, the bag looks heavy, I'll help you with it ya. I'll help you with it. Ini menawarkan bantuan ya. And then agreeing to do something, setuju untuk melakukan sesuatu. Contohnya, can I have the book that I lend you back if you finish with it? Gitu ya. Bolehkah saya menerima buku yang saya pinjamkan ke kamu jika kamu sudah selesai gitu ya membacanya? Of course, I'll give it to you this afternoon. Ya, tentu I'll give it to you. Itu kan spontan juga ya, dan ini dia setuju untuk mengembalikan bukunya. I'll give it to you. Okay, and then promising to do something. Berjanji untuk melakukan sesuatu. I won't tell anyone what happened. I promise. Saya tidak akan menceritakan kepada siapapun dengan apa yang terjadi gitu ya. Saya janji. Ini yang kita menggunakan I won't tell ya. And asking somebody to do something, kita boleh meminta seseorang untuk melakukan sesuatu dengan will ya. Contohnya, will you shut the door? Will you open the door? Will you turn on the light? Please, gitu ya. Jadi ini lebih sopan. Will you? Could you? Sebetulnya could juga bisa ya. Okay. Next. We can use want to say that somebody refuses to do something. Ya, kita bisa menggunakan want untuk menyatakan seseorang menolak untuk melakukan sesuatu. Misalkan, I've tried to advise her, but she won't listen. Saya sudah mencoba untuk memberi dia nasihat. Saya sudah mencoba untuk menasehatinya, tapi dia tidak mau mendengarkan ya. She won't listen. Gitu. Nah, selain will sebetulnya kita ya ini agak sedikit ya berhubungan gitu ya. Sebetulnya kita bisa menggunakan shall juga, sama artinya akankah gitu ya. Nah, tapi ini bentuknya misalkan shall I atau shall we gitu ya. Shall is used mostly in the question. Jadi kalau shall itu lebih sering digunakan dalam pertanyaan, dalam bentuk pertanyaan. Contohnya shall I, shall we gitu ya. We use shall I or shall we to ask somebody's opinion, untuk menanyakan pendapat seseorang, especially in over or suggested gitu ya. Terutama ketika menawarkan atau saran gitu ya, menawarkan sesuatu atau saran. Misalkan shall I open the window gitu ya. Haruskah gitu ya. Bolehkah saya membuka jendela gitu ya, shall I gitu ya.
And then I've got no money. What shall I do? Apa yang harus saya lakukan? Gitu ya. Ini lebih ke, kalau ini lebih menawarkan, shall I open the window? Kalau ini menanyakan saran gitu ya. What shall I do? Gitu. Compare shall I and will you here. Ya, ada dua kalimat yang menggunakan shall I dengan will you. Kita bandingkan. Shall I shut the door? Shall I shut the door? Bolehkah saya menutup pintu? Will you shut the door? Bisakah kamu menutup pintu? Apakah ada perbedaan? Yes, jadi shall I itu lebih lazim untuk menawarkan. Bukan will I, ya itu kurang tepat. Tapi shall I shut the door? Tapi kalau meminta seseorang secara halus itu dengan menggunakan will you. Will you shut the door? Gitu. Atau will you marry me? Nah itu kan jadinya meminta dengan cara halus ya. Will you shut the door? Will you open your book? Misalkan ya. Seperti itu ya. Jadi ini perbedaan antara shall dan will. Okay, guys. So let's go to the next slide. Ya, tadi kita sudah membahas semua jenis-jenis dari simple future ya. Ada yang bentuknya be verb ing, be going to, infinitive, will infinitive, dan infinitive saja. Ada 4 ya. Nah sekarang kita beranjak ke future continuous ya. Berarti kalau future dan continuous itu merupakan suatu kegiatan yang akan sedang dilakukan di masa mendatang ya. Akan sedang dilakukan. Bisa dipahami nggak? Gitu ya. Kita lihat function and example-nya. So, future continuous is identified with will be verb ing. Ya, jadi kalau future continuous itu dicirikan dengan will be dan verb ing gitu ya. It is used to say that somebody will be in the middle of doing something. Ya, jadi future continuous ini digunakan untuk menyatakan seseorang sedang melakukan sesuatu gitu ya. Akan sedang melakukan sesuatu di masa mendatang tentunya. For example, the football match begins at 7:30 and ends 9:15. Ya. Pertandingan bola mulai pada pukul 7:30 dan berakhir pada 9:15. So, Karen will be watching at 8:30. Ya, ini tambahkan 0. Jadi, Karen akan sedang menonton jam 8:30. Ya. Sekarang kan belum jam 8:30. Nanti jam 8:30 Karen akan sedang menonton pertandingan bola. Ya. Jadi kegiatan yang akan sedang berlangsung di waktu mendatang. Itu adalah future continuous. Okay, and then contoh lain, I'm going to holiday on Saturday. Saya akan pergi liburan nih pada hari Sabtu. This time next week I'll be lying on the beach. Oke, jadi jam segini nih ya. Ada udah direncanakan ya. Di hari Sabtu mau liburan, jadi nanti nih jam segini di hari minggu depan hari Sabtu gitu ya. Saya akan sedang tiduran gitu ya di pantai gitu. Wah, asik banget ya. Okay, so now compare the following sentences. Kita bandingkan beberapa kalimat berikut gitu ya. Di sini will be verb ing dan will infinitive. Berarti will be verb ing adalah future continuous dengan simple future ya. Kita baca dulu. Don't phone me between 7 and 8. We'll be having dinner then. Ya. Please jangan telepon saya antara jam 7 dan jam 8. Kita akan sedang makan malam. Ya, kita akan sedang makan malam dari jam 7 sampai jam 8. Ya. Kita akan sedang makan malam gitu ya. Kita menggunakan will be having dinner. Oke, nah kalimat selanjutnya, let's wait for Mary to arrive and then we'll have dinner. Ya, kita tunggu dulu. Let's wait for Mary. Mari kita tunggu Mary sampai dia tiba dan kemudian kita akan menyantap
makan malam, kita akan makan malam gitu ya. Jadi kalau ini belum ya, belum terjadi. Kita tunggu dulu Mary, terus nanti kita makan bareng-bareng, makan malam bareng-bareng gitu ya. Jadi tunggu. Kalau ini jadi simple future ya. Oke, kemudian di sini ada past, present, dan future. Kita lihat. At 8 o'clock yesterday, Sally was in her office. Jam 10 tepat kemarin, Sally sedang ada di kantornya. She was working. Dia sedang bekerja, ya. Jadi jam 10 kemarin gitu ya. Sally sedang ada di kantornya dan dia sedang bekerja di waktu lampau ya, ini karena yesterday. Nah, kalau ini, it is 10 o'clock now. She is in her office. Nah, sekarang jam 10 tepat nih, dan dia sedang ada di kantor. She is working now. Dia sedang bekerja sekarang. Itu adalah present continuous bedanya ya. Jadi kalau past continuous sesuatu yang sedang berlangsung di waktu lampau, dan kalau present continuous sesuatu yang sedang berlangsung sekarang. Nah, kemudian kalau ini, at 8 o'clock tomorrow, she will be in her office. Ya, jam 10 tepat besok dia akan ada di kantornya. And she will be in her office. Sorry ya, ini ke copy. She will be working. Dia akan sedang bekerja pada waktu yang sama besok. Gitu ya. Jadi perbedaannya tipis gitu ya. Kemarin pada saat yang sama, kemarin dia sedang ada di kantornya dan sedang bekerja. Sekarang pada jam yang sama saya sedang bekerja. Ya, saya sedang bekerja jam 10. Kemudian besok pada jam yang sama saya akan sedang bekerja besok. Tapi ya, jadi ini dari perbedaan antara past continuous, present continuous, dan future continuous. Gitu ya. You get it? Okay. Next. Oh, let's play with grammar. Nah, ini kita praktis lagi ya. Okay, practice 2. Complete the sentences with all and suitable verb below. Ya, kita menggunakan I will nih, berarti ini simple future dengan will dan infinitive ya. Tapi kita harus pilih nih verbnya di antara 5 ini. For example, I am too tired to walk home. I think I will get taxi. Saya terlalu lelah untuk berjalan ke rumah. Saya pikir saya akan naik taksi ya, karena ini spontan makanya menggunakan I think I'll get the taxi. I'll get ya, will dan infinitive. Oke, nah sekarang kalian baca 5 soal ini dan boleh dipilih ke-5 verb ini cocok yang mana. Gitu ya. Oke. 1 2 3. Alright. Nah, quiz time. Nah, ini ada lagi satu set pertanyaan. Ini ada berapa ya? Kita intip dulu. 8 soal. Nah, ini jadi ada 3 praktis ya buat teman-teman. Nggak apa-apa, nanti kita bahas minggu depan. Put the verb into the more suitable form, present continuous or present simple. Ya, jadi kalian harus memasukkan ini verbnya di dalam bentuk yang tepat gitu ya. Apakah itu present continuous, be verbing, atau present simple with infinitive saja, verb satu saja ya. Contohnya kita lihat contoh. I am going to the theater this evening. Di sini I am going, be verbing ya. I'm going to the theater this evening. Saya akan pergi ke bioskop nanti malam. Karena ini direncanakan, kita menggunakan be verbing ya. Kemudian kalau ini, does the film begin at 3:30 or 4:30? Apakah filmnya akan dimulai jam 3.30 atau 4.30 ya, karena ini sebuah kegiatan yang terjadwal, timetable, makanya kita menggunakan infinitive saja, verb satu saja ya, setelah does, subject, the film, dan verb satu, begin. Oke. Nah, sekarang kalian baca ini ya, ke-5 soal ini, dan tolong diisi ya. Oke, you can screenshot this slide. Boleh di foto slide ini. 1 2 3. Kemudian
the next questions. Read the situation and write sentences with I think, I will, or I don't think I will. Ya, jadi pilihannya cuma ini, I think I will or I don't think I will. I'll, gitu ya. Contohnya, it's a bit cold. You decide to close the window. You say, I think I'll close the window. I think I'll close the window. Saya pikir saya akan menutup jendelanya gitu ya. Nah, ini boleh dimasukkan dengan pola ini ya. Boleh difoto dulu, nanti next week we will discuss these questions. 1, 2, 3. Okay, so planning is bringing the future into the present so that you can do something about it now. Ya, ini jadi berkaitan dengan present continuous ya. Atau berkaitan dengan future tense ya, planning is bringing the future into the present. Jadi ketika kita merencanakan, kita membawa masa depan itu ke masa sekarang so that you can do something about it now. Jadi kita bisa merencanakan masa depan itu dari sekarang gitu ya. Jadi daripada menunggu nanti dan daripada menunggu nanti dan terkejut gitu ya, mendingan dari sekarang kita rencanakan gitu ya. Jadi so I think that's all for today, guys, about future tense ya. Jadi kita di video ini cuma membahas simple future dengan future continuous. Don't forget to do your homework. Ada practice 1, practice 2, dan quiz 8 soal ya. Okay, thank you so much for your attention. See you next week and bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.